Di awal tahun 2023 ini, ada sebuah kejadian yaitu banjir di Semarang yang mempengaruhi perjalanan kereta api. Namun ada juga kereta api yang tidak lewat Semarang, namun ikutan terkena dampaknya. Nah, apa saja penyebabnya? Lalu apa saja kereta api yang memutar lewat selatan? Juga apa saja kereta api yang tetap lewat Semarang? Kemudian, kereta apa yang menjadi pengalihan penumpang? Dan sebagai tambahan, di masa Nataru ini, ada kereta api jarak jauh yang bisa naik dari stasiun Jatinegara tanpa harus ke Gambir. Kita akan melihatnya di stasiun Jatinegara hari Minggu 1 Januari 2023. Barusan berangkat kereta api Tawang Jaya Premium 161C. Ini adalah salah satu kereta api yang mengalami keterlambatan di atas 3 jam. Pastinya penumpang mendapatkan kompensasi atas keterlambatan kereta ini. Kemungkinan kereta ini tidak akan istirahat di Jakarta, melainkan langsung balik lagi ke Semarang karena akan kembali sebagai PLB 162B yang seharusnya berangkat dari Pasenen pukul 7:30. Berarti masih ada 16 menit lagi. Kemudian ini adalah kereta api Argo Muria 14A. Karena kereta ini bertujuan akhir stasiun Semarang Tawang, maka kereta ini tidak diprogram untuk memutar arah. Ini salah satu kereta yang boleh 120 km per jam, tapi anehnya malah dimasukkan ke jalur baru DDT. Soalnya ini belok ke jalur 2. Biasanya kalau yang mau masuk jalur lama, pasti lewat Jatinegaranya melalui jalur 1, alias tetap lurus aja. Namun kereta ini malah berbeda. Masuk di jalur 4 kereta api Airlangga 7049A dan persiapan akan melintas kereta api Bengawan 292E yang hari ini terlambat 1 jam lebih. Kereta ini ikutan terdampak karena ada kaitannya dengan rangkaian yang digunakan, yaitu seharusnya 292E ini memakai rangkaian datangan dari KA 281 Matarmaja. Namun karena KA 281-nya telat,
Akhirnya 292E menunggu rangkaian dari 291E Bengawan yang baru tiba di Pasenen kalau tepat jam 7:05. Telah berangkat dari jalur 4 kereta api Airlangga 7049A. Salah satu kereta api yang tetap lewat Semarang namun akhirnya terlambat 7 jam lebih. Namun tidak berdampak pada perjalanan kereta api Airlangga 7050A karena untuk keberangkatan 7050A dari Pasenen akan berangkat pukul 11:10. Dalam artian masih memiliki jeda waktu yang cukup jauh, sekitar 3 jam lagi apabila dihitung dari sekarang. Di jalur 4 masuk kereta api Majapahit 251A, 251S, 251A. Ini salah satu kereta api yang memutar lewat selatan, namun karena sudah diantisipasi, akhirnya kereta ini bisa memutar tanpa khawatir akan membuat kereta ini menjadi terlambat. Justru malah makin cepat ketika lewat selatan. Karena ketika memutar lewat selatan, tidak ada proses naik turun penumpang. Makanya bisa cepat banget ketika sampai di Cirebon. Lalu ini jalur 7 melintas kereta api Tawang Jaya Premium 162B. Tuh kan benar kereta ini tidak istirahat dulu di Jakarta, melainkan langsung bergegas untuk kembali menuju Semarang. Kalau dalam kondisi normal, biasanya kereta ini akan istirahat kurang lebih 3 jam 16 menit. Namun hari ini tidak ada istirahatnya, kecuali lokomotifnya, karena 162B ini lokomotifnya berbeda dari 161C. Berarti ganti loko dulu ini sebelum jalan lagi.
Berikutnya, di jalur 1 akan melintas kereta api Argo Bromo Anggrek 2B. Kembali terulang kejadian waktu Oktober 2022 lalu, yang mana rangkaian Argo Bromo Anggrek bertukar dengan rangkaian kereta api Taksaka. Tapi kali ini penyebabnya berbeda. Kalau hari ini disebabkan oleh memutarnya rangkaian Argo Bromo Anggrek Malam 3B atau 3S lewat Yogyakarta. Akhirnya ditukarlah dengan rangkaian yang harusnya dipakai oleh kereta api Taksaka 82D. Ya, di jalur 1 dari barat kereta api langsung. Barusan di jalur 4 melintas kereta api Serayut 302A 303. Jadi karena cuaca lagi sering turun hujan seperti di Jakarta dan daerah lainnya, menyebabkan di Semarang terjadi banjir. Dan banjir ini mempengaruhi perjalanan kereta api yang melintas di Daop 4. Namun untuk dampaknya, justru malah menyebar ke kereta yang sama sekali tidak lewat Semarang. Biasanya karena ada hubungannya dengan kereta api yang lewat Semarang tersebut. Di jalur 3 mau lewat kereta api Argo Dwi Pangga tambahan 60C. Salah satu hal yang dilakukan oleh PT KAI untuk memberikan pelayanan kepada penumpang di saat kondisi darurat seperti ini, salah satu pilihannya adalah memindahkan penumpang dari kereta yang seharusnya dinaiki menjadi ke kereta yang lain. Seperti 60C ini yang berisi sebagian penumpang dari kereta api Taksaka 82D. Karena 82D masih menunggu rangkaian dari 3B. 3 barat kereta api langsung. Selamat pagi, selamat datang kepada seluruh penumpang kereta api Matarwaja perjalanan antar Jatinegara. Bagi Anda yang turun, periksa kembali tiket serta barang bawaan perjalanan kereta Anda. Terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan jasa kereta api. Jalur 2 persiapan berangkat K5109B. Sinyal course Moyan 5 diizinkan berangkat. Jalur 2 diizinkan berangkat.
Jor 4 berangkat kereta api Matarmaja 281. Bisa dikatakan kereta ini sudah menempuh waktu 24 jam di perjalanan Malang ke Jakarta. Dan harusnya rangkaian 281 ini untuk kereta api Bengawan 292E. Tapi karena ini telat, akhirnya rangkaian 281 ini akan dipersiapkan untuk rangkaian kereta api Matarmaja 282. Namun sekitar 15 menit lagi, harusnya 282 akan segera berangkat dari Pasar Senen kalau normal itu pukul 10:20 menit. Di Jor 4 melintas kereta api Argo Bromo Anggrek 3S 3B. Ini terlambat 5 jam selain karena memutar, juga karena rangkaian yang digunakan kereta ini yaitu menggunakan dari kedatangan 2B kemarin itu mengalami keterlambatan juga. Jadi rangkaian 2B baru tiba di Surabaya Pasar Turi kemarin jam 22:25 menit. Sementara jadwal 3B berangkat dari Surabaya Pasar Turi seharusnya jam 21:05 menit. Di Jor 7 masuk kereta api Jayabaya 108, 105S, 13S, 105. Kereta ini terlambat 9 jam setengah karena memutar arah. Akibatnya rangkaian kereta ini jadi kebalik. Bisa diperhatikan tepat di belakang lokomotif adalah eksekutif 4 bukan eksekutif 1. Begitupun setelah kereta makan pembangkit adalah ekonomi 5 bukan ekonomi 1. Itu karena ketika rangkaiannya putar arah di Surabaya Gubeng, maka rangkaiannya akan jadi terbalik seperti hari ini. Bagi penumpang dengan jalur 2 dari arah barat kereta api melintas masuk. Barusan di Jor 4 melintas kereta api Argo Parayangan tambahan 43A. Kereta ini terdampak juga karena seharusnya 43A ini memakai rangkaian Idle Harina. Namun karena kereta api Harina terlambat,
Jadinya 43A memakai rangkaian idle kereta api Malabar 119B. Untuk gerbong bagasi Malabar dilepas dan ditambah satu kereta premium akibat kekurangan satu kereta. Karena 43A kalau normal di masa Nataru membawa 5 kereta premium. Di Jor 4 masuk kereta api Berantas 109A, 149S2, 109S, 109A yang sudah terlambat 9 jam setengah. Kereta ini selanjutnya akan berdinas sebagai kereta api dan Wangsa Sau 30A. Karena kereta ini memutar lewat Jogja, akhirnya kereta ini melewati segitiga Solo Balapan dan langsung masuk ke stasiun Solo Balapan alias tidak kembali ke Solo Jebres. Akhirnya rangkaiannya diterbalik. Seharusnya eksekutif ada di timur, ini malah jadi ada di sebelah barat. Di Jor 4 melintas kereta api Air Langga 7050A, 310S, 270FS. Kereta ini akan memutar tapi tidak full sampai tujuan akhir, melainkan setelah Solo Balapan akan belok menuju Gundih, kemudian ke Gambringan. Soalnya dilintas antara Gambringan ke Surabaya Pasaturi, ada cukup banyak stasiun pemberhentian yang dilayani oleh 7050A ini. Jadi bagi penumpang yang bertujuan di antara stasiun tersebut bisa tetap menaiki kereta ini. Dari arah barat kereta api melintas langsung dari jalur 4 kereta api melintas langsung. Di Jor 7 melintas kereta api Matarmaja 282. Ternyata cuma istirahat sebentar banget di Jakartanya. Padahal kalau dihitung rangkaian kereta ini dari Malang ke Jakarta sebagai KA281 itu sudah menempuh waktu selama 24 jam lebih. Namun kereta ini akan memutar lewat selatan. Kemudian kereta ini tidak jadi pakai rangkaian dari 291E. Karena rangkaian 291E sudah dipakai oleh 292E. Akhirnya 282 ini pakai dari 281. Jaguar 95 diizinkan berangkat. Di Jor 3 melintas kereta api Argo Parayangan tambahan 48F yang seharusnya pakai rangkaian idle Harina. Namun kereta api Harina di saat setengah 7 pagi dia masih berada di Solo akibat memutar lewat Jogja alias tidak lewat Semarang. Intinya 48F ini memiliki koneksi dengan kereta api Harina. Jadi apabila kereta api Harinanya terlambat banyak,
maka akan berpengaruh juga terhadap perjalanan 48F atau 43A yang tadi. Di Jor 4 melintas kereta api Dharma Wangsa Sau 30A yang sudah terlambat 3 jam karena menunggu rangkaian dari kereta api berantas 109A. Artinya untuk kereta api berantas 110A akan menunggu rangkaian dari kereta api Dharma Wangsa 129. Masalahnya, kereta api 129 kemarin baru berangkat dari Surabaya tadi pagi jam 7:55. Untuk kabar lanjutnya, jadi 110A berantas baru akan berangkat dari Pasenen pada esok hari jam 00:28. Di jalur 4 dari arah barat kereta api melintas langsung jalur 4. Diinformasikan bagi penumpang yang sedang sampai dengan Cikarang, silakan menunggu di peron jalur 1. Di jalur 1 akan lewat kereta api Taksaka 82D memakai rangkaian dari Argo Bromo Anggrek 3B. Untuk 82D sudah terlambat 3 jam, artinya sebuah pilihan yang tepat bagi penumpang yang memilih untuk pindah ke 60C. Untuk yang tidak memilih mungkin takut rangkaiannya tidak sesuai harapan. Padahal 82D juga akan tidak sesuai harapan karena bukan yang hype trip. Malah jadinya sama aja kan? Antara 60C sama 82D itu keduanya stainless steel. Informasikan tujuan gabungan dan via Pasar Senen. Di jalur 5 dari arah timur dipersiapkan. Di Jor 4 akan masuk kereta api Argo Sindoro tambahan 7001 yang sudah terlambat 1 jam lebih. Ini malah jadi aneh karena kok bisa 7001 duluan yang sampai di Jakarta. Biasanya kan 11A duluan dari Semarang baru abis itu 7001. Lalu kemanakah Argo Sindoro 11A-nya? Jadi kabarnya kereta api Argo Sindoro 11A baru berangkat dari Semarang sekitar jam 9 pagi. Artinya 11A berada di belakang 7001.
barusan berangkat dari Jor 4 kereta api Argo Sindoro 11A yang udah terlambat 3 jam lebih. Akibat rangkaian yang digunakan yaitu 12A kemarin baru sampai di Semarang tadi pagi. Dan tibanya itu di waktu yang seharusnya 11A sudah berangkat dari Semarang. Ini masih ada waktu 1 jam 40 menit lagi sebelum keberangkatan 12A dari Gambir pukul 16:40 menit. Kalau 12A biasanya lokonya diganti alias tidak sama dengan loko yang dipakai 11A. Di Jor 4 kedatangan kereta api Sembrani 77A, 77S2, 77S, 77A yang udah terlambat 10 jam lebih. Kereta ini sebetulnya udah berada di lintas utara, namun akhirnya memutuskan untuk memutar lewat selatan. Akhirnya kelambatan makin bertambah tinggi dan akibatnya rangkaian kereta ini menjadi terbalik. Yang seharusnya kereta Luxury berada di timur, ini malah pindah jadi ada di sebelah barat. Jadi nggak cuma rutenya aja yang keputar, tapi rangkaiannya juga ikutan keputar. Bagi penumpang dengan tujuan Cikarang silakan tunggu di peron jalur 6. Jalur 1 dari arah barat dipersiapkan untuk tujuan Bekasi, rangkaiannya hanya sampai stasiun Bekasi. Bagi penumpang dengan tujuan Cikarang silakan tunggu di peron jalur 6. Penumpang turun perhatikan sementara peron. Di Jor 3 ada kedatangan kereta api Taksaka 81C, cuma lokomotifnya aja yang tetap hype trip, kecuali rangkaiannya bukan hype trip karena semalam rangkaian 84D yang dipakai oleh 81C hari ini menggunakan rangkaian dari kedatangan kereta api Argo Bromo Anggrek 1B. Ini terjadi karena rangkaian 82D udah dipakai oleh kereta api Argo Bromo Anggrek 4B. Jadinya terulang lagi pertukaran rangkaian seperti Oktober 2022 lalu, namun dengan penyebab yang berbeda. Di Jor 6 akan melintas kereta api Gumarang 128A menggunakan rangkaian dari 127A, yang mana 127A tadi siang melintas stasiun Jatinegara pukul 13:31 menit. Artinya 127A udah terlambat 11 jam. Namun karena masih cukup waktu sekitar 2 jam kemudian,
Akhirnya perjalanan 128A dapat berjalan dengan normal. Ketika menuju ke sini tidak memutar, begitupun ketika kembali ke Surabaya juga tetap akan lewat Semarang. Awas hati-hati jalur 6 dari arah barat, kereta api melintas langsung. K5545 jalur 2 sinyal keluar supaya 5 di berangkat. Ekonomi 2. Di Jor 3 akan melintas kereta api Brawijaya 74A, 74S, 74A. Persiapan untuk memutar lewat Yogyakarta. Jadi supaya tidak menumpuk lintas utaranya, akhirnya dibagi beberapa kereta api jarak jauh yang memutar lewat selatan dan yang tetap lewat utara. Untuk 74A ini tetap memakai rangkaian dari 73A, dan kemarin 73A udah diprogram untuk memutar. Ketika 73A masih berada di selatan, jadinya aman dari kelambatan tinggi. Jalur 1 dari arah barat dipersiapkan masuk tujuan Cikarang, jalur 1. Awas hati-hati jalur 3 kereta api melintas langsung. Awas hati-hati jalur 3 dari arah barat, kereta api melintas langsung. Jalur 3 dari arah barat melintas langsung. Penumpang turun, perhatikan celah antara peron dengan kereta, utamakan keselamatan diri Anda. Periksa kembali barang bawaan Anda, pastikan tidak ada yang tertinggal ataupun tertukar di dalam rangkaian kereta. Selamat sore dan selamat datang. Anda telah tiba di Stasiun Jatinegara. Kami informasikan untuk pintu keluar berada di lantai 2. Tersedia fasilitas sedia. Di Jor 3 akan masuk dan berhenti kereta api tambahan GMR-YK sebagai KLBK P7010A. Jadi ini adalah kereta api jarak jauh dengan status tambahan yang bisa naik dari Stasiun Jatinegara. Tentunya Stasiun Jatinegara sudah dilengkapi dengan tempat boarding dan ruang tunggu penumpang kereta api tambahan GMR-YK. Ini berlaku selama Nataru 2023, namun untuk kedepannya belum tahu apakah akan dilanjutkan atau gimana. Penumpang dengan tujuan Bekasi sampai dengan Cikarang, silakan menunggu di peron jalur 6. Jalur 7 kereta api Kertajaya tambahan selesai dulu penumpang persiapan diberangkatkan kembali. Supaya 40 diberikan di sebelah kiri kereta. Masuk di jalur 3 kereta api penumpang tambahan dengan tujuan akhir Stasiun Yogyakarta. Penumpang naik tunggu kereta benar-benar berhenti, utamakan keselamatan diri Anda.
47B di jalur 2 yang keluar 95 diizinkan berangkat. Penumpang naik terang dengan celah antara peron dan diri Anda. Diinformasikan bagi penumpang dengan tujuan Bekasi sampai dengan Cikarang, silakan menunggu di peron jalur 6. Di jalur 6 dari arah barat dipersiapkan masuk tujuan Cikarang. Di jalur 7 berangkat kereta api Kertajaya tambahan 7031A, 129S2, 129S, 7031A. Kereta ini memutar lewat selatan, namun lokomotifnya diperbolehkan berjalan dalam keadaan LH. Kemudian rangkaian ini memakai dari KA 364 Penataran Doho karena rangkaian kereta api Kertajaya tambahan 7032A mengalami keterlambatan selama 5 jam. Akhirnya KA 369 Penataran Doho memakai rangkaian dari 7032A dalam artian tukeran rangkaian. Di jalur 3 melintas kereta api Sembrani tambahan 7008B 128S. Persiapan memutar lewat selatan yaitu lewat Purwokerto menuju Surabaya Gubeng lalu ke Surabaya Pasar Turi. Untuk nomor kereta di selatan meminjam nomor kereta api Gumarang 128S, tetapi berdinas sebagai kereta api Sembrani tambahan. Jadi, kalau ada kereta yang memutar, tidak selamanya kereta tersebut memakai nomor asli, tapi bisa juga pakai nomor kereta yang lain. KA 658 di jalur 1, bidang keluar Semoyan 5 diizinkan berangkat. Di jalur 4 melintas kereta api Kertajaya 255C yang udah terlambat 8 jam. Kereta ini tetap lewat Semarang. Selanjutnya, rangkaian 255C akan disiapkan untuk kereta api Kertajaya 256A yang seharusnya berangkat dari Pasenen pukul 14:10. Jadi untuk dari Jakarta hari ini, rangkaian kereta api Kertajaya tidak bertukar dengan kereta api Jayakarta. Sementara untuk dari Surabaya hari ini, ada tukeran rangkaian antara kereta api Kertajaya dengan kereta api Jayakarta. Di jalur 3 melintas kereta api Argo Sindoro 12A. Ternyata kereta ini masih keburu untuk mengejar jam putar balik dari stasiun Gambir, yaitu pukul 16:40. Lagi-lagi merasa aneh, kenapa ini jadinya sama seperti Argo Muria 14A tadi pagi? Maksudnya, kok dimasukkan ke jalur baru DDT?
Padahal kan kereta ini udah termasuk kereta dengan kecepatan 120 km per jam. Apalagi 12A tidak berhenti di Bekasi. Jalur 4 dari arah barat, hati-hati pasaran kereta api melintas langsung, hati-hati pasaran kereta api melintas langsung. Di Jor 4 akan melintas kereta api Jayabaya 106, 106E, 107. Kereta ini dipersiapkan untuk memutar lewat Purwokerto menuju ke Surabaya Gubeng. Artinya, rangkaian yang kini menjadi terbalik gara-gara memutar, nanti ketika di Surabaya Gubeng, rangkaian akan kembali seperti semula, yaitu tidak kebaik lagi penempatan ekonomi dengan eksekutifnya. Meskipun untuk penomoran rangkaian dari Surabaya Gubeng ke Malang, nanti akan tetap menjadi terbalik. Di jalur 7 sudah melintas kereta api berantas tambahan 7034A, 146FS, 238FS, 7034A. Kereta ini akan memutar lewat selatan, namun udah terlambat 5 jam karena menunggu rangkaian dari kereta api Kertajaya 7031A yang sudah alami keterlambatan tinggi juga. Seharusnya di waktu ini yang mau lewat adalah kereta api Singasari 102C, tapi kereta api Singasari di Pasenen sepertinya mengalah karena memberi jalan 7034A berangkat lebih dulu. Di Jor 4 akan melintas kereta api Kertajaya 256A. Kereta ini cuma istirahat kurang lebih 1 jam ketika di Jakarta, karena udah terlambat 3 jam lebih akibat menunggu rangkaian dari kereta api Kertajaya 255C. Kereta ini tetap akan lewat Semarang, lagi-lagi kereta api Singasari 102C masih belum lewat juga. Berarti mengalah lagi kali ini dengan kereta api Kertajaya 256A. Pada akhirnya kereta api Singasari terdampak antrian di Pasar Senen.
Di jalur 7 lewat kereta api Singasari 102C yang tidak lewat Semarang namun ikutan terkena dampaknya, yaitu alami keterlambatan 30 menit akibat antrian. Oke, cukup sekian dari video hunting kereta api kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya.